berdoa. Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mohon kemurahan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong menguduskan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami untuk layak dan mendapat bagian kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Masih dalam satu tema, yaitu peranan doa dalam jemaat. Kali ini saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal 20. Injil Matius ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara baca di dalam ayat itu, judul di atas tertulis Yesus menyucikan bait Allah. Peristiwa itu terjadi semacam perubahan fungsi, ya. Perubahan fungsi. Kenapa saya katakan terjadi satu perubahan fungsi? Karena Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-12, ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat itu. Yesus masuk ke dalam bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli. Bait Allah, tetapi isinya orang berjual beli, ya. Walaupun itu di halaman bait Allah, ya. Ia membalikkan meja-meja penukar uang, ya, dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, sejak kapan itu terjadi? Ya, di sini tidak ditulis sejak kapan terjadinya. Tetapi saya percaya peristiwa itu terjadi semenjak orang-orang merasa nyaman, merasa aman, dan merasa praktis dan ekonomis. Ya, orang mau datang beribadah ke dalam bait Allah, ya, mau menukarkan uang susah, ya, mau uang yang mau dipersembahkan kepada Tuhan itu mungkin dengan satu jumlah yang besar, dengan satu nilai yang besar untuk ditukarkan, ya, menjadi nilai yang kecil, misalkan seperti itu, ya. Supaya tidak terlalu sulit, supaya tidak terlalu sukar, supaya lebih mudah, maka di situ disediakan tempat penukar uang. Ya, nggak tahu, ya, kalau mungkin sekarang ya seperti semacam, ya, tempat ATM begitu ya. Tapi zaman dulu kan belum ada, ya. Jadi ada meja-meja tertentu, ada tempat-tempat tertentu di dalam bait Allah itu, tempat-tempat penukar uang. Bahwa intinya bait Allah itu sudah berupa fungsi, Bapak Ibu Saudara. Yang mestinya bait Allah itu tempat untuk beribadah,
tempat untuk berbakti, tempat untuk memuja dan menyembah Tuhan menjadi tempat penukar upah, menjadi tempat jual beli burung merpati. Nah, kenapa di situ ada orang jual beli burung merpati? Ya sudah barang tentu kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, karena memang zaman itu masih zaman Perjanjian Lama. Setiap orang yang mau datang ke dalam bait Allah untuk mempersembahkan kurban bakaran, itu ada burung merpati, ada burung tekukur. Ya, kalau yang orang ekonomi menengah, ya kambing, domba. Kalau ekonomi menengah ke atas mungkin sapi dan seterusnya. Nah, itu semua disediakan di halaman bait Allah. Kelihatannya bagus, praktis, ekonomis, saudara. Tetapi sungguh pun itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena itu merubah fungsi yang sesungguhnya. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, seringkali juga terjadi terjadi satu perubahan fungsi dalam kehidupan kita. Bukankah Rasul Paulus sudah menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus dan Roh Allah itu diam di dalam kamu? Tapi seringkali hidup kita berubah fungsi. Bukan Roh Allah yang diam di dalam kehidupan kita, bukan Roh Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita, bukan Roh Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita, tetapi roh kedagingan kita, roh keakuan kita, roh keangkuhan kita, kesombongan kita, kebencian, iri hati, dan sebagainya. Bukankah itu namanya berubah fungsi, Bapak Ibu Saudara? Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kecuali untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut, untuk mengembalikan fungsi jati diri manusia yang sesungguhnya. Manusia itu menjadi ciptaan Allah yang paling utama dan yang paling terutama. Hanya manusia yang diembusi roh, yang diembusi napas hidup lewat napas hidupnya Allah sendiri, itu hanya manusia satu-satunya. Binatang-binatang yang lain tidak ada. Itu makanya Allah begitu mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu menjadi prioritas utama bagi Allah. Untuk apa? Setelah manusia dikembalikan jati diri sebagai manusia yang memiliki hidup yang kekal, supaya manusia itu ada hubungan yang intim dengan Allah. Melalui apa? Melalui doa. Tuhan mau supaya setiap kehidupan kita menjadi rumah doa, bukan menjadi sarang penyamun, ya, bukan menjadi gedung begal, bukan menjadi perkumpulan rampok, ya, bukan menjadi tempat-tempat ajang kemesuman, tetapi menjadi tempat rumah doa, mulai dari ke dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul, berhimpun atas namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah. Mari kita memiliki kehidupan yang bisa menghadirkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera, sukacita, ketentraman, ketenangan itu ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus yang memberi damai sejahtera, sukacita, ketenangan kepada kita. Ketika 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan Yesus, sepakat, Tuhan Yesus hadir. Untuk apa? Untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan orang-orang percaya, perhimpunan orang beriman, di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Yesus hadir, kita mengalami damai sejahtera, sukacita. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta disembuhkan, ya.
Bapak Ibu Saudara, orang sakit berbagai penyakit disembuhkan, terjadi satu kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, dan itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Gunung Golgota, untuk mengembalikan kami sebagai jati diri, orang yang memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, kesehatan jasmani dan rohani Tuhan akan berikan, kesehatan ekonomi Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.